Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Kembali ke Bung Saidiman Ahmad, peneliti SMRC. Bung Saidiman, ini Pak Jokowi kan mengatakan bahwa relawan itu jadi rebutan sebetulnya. Ya. Kenapa menjadi rebutan itu menurut analisis Anda? Ya, saya kira kenapa Pak Jokowi mengatakan demikian dan kemudian relawan seolah-olah jadi rebutan itu karena memang ada bukti di mana gerakan para relawan ini berhasil misalnya menundukkan Pak Jokowi baik gubernur dan 2 kali presiden itu. Tetapi jangan lupa bahwa saya tadi mengatakan bahwa relawan-relawan yang muncul ini bagian dari social movement atau gerakan sosial. Dia merespon sesuatu. Menurut saya arti penting dari relawan-relawan ini itu akan muncul jika ada suasana genting sebetulnya. Genting. Ketika atau ada harapan yang sangat besar untuk melakukan perubahan seperti tahun 2012. Lalu tahun 2014 ada suasana di mana gerakan-gerakan ini kan para aktivis melihat bahwa kalau Pak Jokowi tidak menang maka yang akan berkuasa di Indonesia ini adalah katakanlah kekuatan lama. Jadi ada semacam itu, semangat semacam itu. Oke, Bung Saidiman, tapi kalau 2024 ya, ketika Presiden Jokowi tidak maju lagi, apakah kemudian kekuatan relawan ini juga akan makin signifikan? Ya, bisa jadi. Kita bisa melihat ini misalnya pada Pilkada 2017 ketika Pak Ahok itu ada harapan besar bagi publik bahwa Pak Ahok bisa maju, tetapi di internal PDIP waktu itu kalau kita lihat itu semacam ada gerakan untuk menahan Pak Ahok menjadi gubernur lagi, sehingga yang muncul adalah di luar sana muncul gerakan seperti teman Ahok yang salah satu poin utama gerakan itu adalah menjadi alternatif bagi partai politik yang kira-kira saat itu ada semacam ancaman. Kalau kita tidak bergerak maka partai politik tidak akan meloloskan Pak Ahok. Nah, kalau itu terjadi pada 2024 misalnya orang seperti Pak Ganjar misalnya ada upaya dari partai-partai politik untuk mengganjal orang-orang yang populer, katakanlah Pak Ganjar atau siapapun, nama siapapun, sementara publik ingin orang itu didukung. Kalau ada suasana semacam itu maka relawan ini bisa muncul lagi dalam pengertian social movement tadi, di mana mereka menjadi alternatif bagi proses partai politik yang terlihat mandek dalam tanda kutip. Oke, baik, Bung Deddy Mawardi. Bung Deddy, Pak Jokowi kan hampir dipastikan tidak maju lagi di 2024. Nah, ini posisi Seknas Jokowi akan seperti apa? Ya, kami tetap akan mengikuti arahannya Pak Jokowi ya. Jadi kami melihat komandonya itu ada di Pak Jokowi untuk 2024. Jadi jadi tergantung Pak Jokowi bilang A, B, B gitu. Relawan akan ikut ke sana. Oh iya, itu udah pasti. Kalau kami dari Seknas akan melihat ke arah itu yang betul. Karena juga semua hasil survei yang dibuat oleh rekan-rekan itu juga menjadi pertimbangan kami untuk mempelajari soal-soal kandidat ini. Karena kita melihat ini kan di pertarungan yang sekarang ini kan kemungkinan kandidat ini hanya ada satu yang sudah pernah, kemudian ada 3 yang belum pernah gitu untuk maju di 2024. Sehingga Seknas punya keinginan untuk mempelajari semua hasil survei itu, dan dari hasil survei itulah yang akan kami sampaikan kepada Pak Jokowi bahwa kami dari Seknas mengarahnya ke sisi ini. Apakah Bapak setuju atau tidak? Kalau tidak setuju, kami akan kembalikan mandat itu kepada Pak Jokowi untuk menentukan siapa. Dan Seknas akan patuh dan tunduk pada apa yang diperintahkan oleh Pak Jokowi untuk 2024. Betul nggak sih Mas Deddy bahwa kemudian Mas Ganjar sudah mendekati Seknas Jokowi? Ya kalau sebagai teman sering ngobrol kita. Tapi untuk menentukan bahwa pilihannya itu adalah ke Mas Ganjar, tidak juga. Kami tidak mengarah ke sana. Belum ya? Ya belum. Mbak Puan? Mbak Puan, ya kami juga akan pelajari, apalagi kalau kata Bang Andreas tadi kan bahwa komunikasi itu terus dibangun. Nah soal pilihan siapa yang akan ditentukan nanti sebagai kandidat di 2024 oleh PDIP, itu yang akan jadi pertimbangan kami. Oke. Kalau Projo, Bung Budi, jadi gimana? Kalau Projo setelah Pak Jokowi tidak maju di 2024, posisi Projo akan jadi seperti apa?
begini, Pak Jokowi ini kan Ketua Dewan Pembina Projo, dan Oke. itu secara legal, secara hukum memang terdaftar di Kumham. Pak Hmm. Jokowi ini Ketua Dewan Pembina Projo. Oke. Jadi Projo ini kan milik Pak Jokowi. Nah, Oke. karena di tahun 2024, jadi memang sejarahnya Projo ini dulu namanya Pro Jokowi. Tetapi Hmm. Projo itu dalam arti harafiah bisa dalam bahasa Sanskerta Hmm. artinya negeri, sementara Negeri. dalam bahasa Kawi artinya rakyat. Hmm. Jadi Projo itu kaum yang mencintai negeri dan rakyatnya sekaligus. Jadi karena itulah seperti tadi disampaikan bahwa ini kan gerakan politik rakyat. Karena itulah untuk 2024 pertimbangan kami adalah kami akan mendukung apa yang menjadi maunya rakyat. Apapun kehendak rakyat, apapun keinginan rakyat untuk pemimpinnya pasti Projo di depan untuk mendukung dan Mendukung menyuarakan. kehendak rakyat Nah, itu gimana, Bung Budi? Mendukung kehendak rakyat taunya dari mana? Nah, kita bisa lihat dari suara-suara yang berkembang, hasil survei, dinamika yang ada di masyarakat. Kami kan punya jejaring di seluruh Indonesia yang bisa merekam itu semua, termasuk beberapa isu-isu yang strategis yang harus diadres gitu. Karena itu, karena perjuangan kita ini adalah intisari perjuangan Projo ini kan setia di garis rakyat. Jadi apapun keinginan rakyat, apapun aspirasi rakyat, untuk pemimpin 2024 pasti akan kami dukung. Dan saya yakin Pak Jokowi juga akan menangkap hal yang sama. Karena Pak Jokowi adalah pemimpin yang lahir dari kandungan rakyat itu sendiri. Kalau seandainya terjadi pilihan Pak Jokowi berbeda dengan pilihan PDIP, gimana Mas Budi? Jangan berspekulasi yang ini belum tentu ya. Karena saya yakin ini ada ungkapan jenis ketemu jenis. Gitu. Apa ini itu jenis ketemu jenis itu? Komunikasi. Saya yakin Bung Andri juga tahu itulah. Ya, ini kan ada jenis ketemu jenis. Pikiran, cara berpikir, bertindak, gitu. Darahnya kan udah darah rakyat kita semuanya. Jadi bagaimana mau beda, gitu loh. Tapi kalau betul-betul terjadi, gimana Projo, Bung Budi? Kenapa? Kalau kemudian endorsement dari Pak Jokowi berbeda dengan PDIP, katakanlah begitu? Pokoknya kan gini loh, Pak Jokowi atau Presiden Joko Widodo itu Ketua Dewan Pembina kami. Oke, jadi akan ikut Pak Jokowi ya? Mana mungkin kami tidak tunduk sama Pak Jokowi, begitu loh. Jadi pasti Projo tegak lurus dan militan ikut Jokowi. Begitu, Mas. Oke, baik. Bung Andreas, jadi kalau ini kan baik Seknas Jokowi maupun Projo kan memang mengikuti lah apa kehendak dari Pak Jokowi. Nah, PDIP gimana kalau nanti kehendak PDIP berbeda dengan kehendak dari Pak Jokowi? Gini, Mas Budiman, Mas Dedi ini kan sebenarnya kawan lama nih. Kita gennya sama sebenarnya. Gennya sama ya? Tempatnya aja yang berbeda. Ya, satu di relawan, satu di partai Division politik. of labor ya? Kalau kita lihat ini ya, nature-nya kalau partai politik itu action. Kalau relawan itu lebih reaction. Tadi Mas Saidiman menjelaskan di awal, saya kira bagus sekali dalam arti bahwa yang namanya relawan itu biasanya dia memberi reaksi persis seperti tadi Mas Budi katakan, hal-hal yang dianggap bertentangan dengan kepentingan rakyat, bertentangan dengan keinginan rakyat, apa-apa yang muncul. Jadi itu movement, movement yang volunteer movement. Jadi gerakan-gerakan seperti ini sebenarnya ada di mana-mana gitu. Nah, cuma di sini ya ketika berhadapan dengan situasi politik ini mereka mengarahkan untuk kepentingan ya pada kandidat tertentu. Nah, ketika ada suatu putusan, suatu pilihan yang dianggap bertentangan dengan kepentingan rakyat, ada kepentingan yang mengganggu kepentingan umum, mereka pasti bereaksi gitu. Dan reaksi-reaksi yang muncul ini ya kalau misalnya ya dalam hal ini kalau partai politik kita menangkap dan kemudian mempertemukan ini di dalam suatu perjalanan yang sama. Itu yang terjadi di 2014 maupun 2019 gitu. Tapi Bung Andreas, kalau bagi PDIP sejauh mana urgensi dan kontribusi dari para relawan untuk mendukung calon dari PDIP? Ya pasti penting dong. Artinya karena di situ kan kita lihat bagaimana sinergi antara teman-teman yang ada di luar struktur partai yang menamakan diri relawan dengan struktur partai yang
ada di dalam koridor ya perintah partai gitu. Nah di sini yang mempertemukan adalah ya karena ini adalah tujuan politik. Di sini adalah yang mempertemukan itu adalah tujuan dan kepentingan politik untuk memenangkan kandidat tertentu gitu. Dalam hal ini ya 2014 kita lihat dan 2019 kita lihat Jokowi, dan sinergi antara dua kekuatan ini menjadi suatu gelora kekuatan besar yang kemudian memenangkan Pak Jokowi. Di situ kan kita lihat bagaimana suksesnya ya jalinan kerjasama antara dua kelompok ini. Dan ya respect juga untuk kawan-kawan, biasanya kan volunteer itu setelah itu bubar kan, atau setelah itu mereka tidak, tapi teman-teman Projo, teman-teman Seknas ini ya sampai sekarang mereka masih eksis, dan itu menurut saya suatu, dan ya, tadi seperti Mas Budi sampaikan tadi menjadi suatu daya tahan ya, entah itu ormas atau suatu perkumpulan. Nah itu merupakan suatu bangunan kekuatan yang setiap saat mereka bisa muncul sebagai suatu gerakan ya, yang tadi ya disebut sebagai untuk membela kepentingan umum, ya, berhadapan dengan berbagai macam upaya-upaya yang mengganggu kepentingan umum, kepentingan rakyat itu kan. Oke, baik. Saya kira di sini sejalan dengan kepentingan partai politik juga. Oke, baik. Sekarang Bung Saidiman, jadi kalau kita lihat tadi ya, Anda baca sebagai peneliti, arah dukungan Presiden Jokowi ini relawan-relawan akan diarahkan ke mana kira-kira di sekitar beberapa capres yang muncul, konstelasi politiknya seperti sekarang akan diarahkan kemana kapal besar relawan itu di 2024, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.